Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Ardiansyah Usman. Saya mahasiswa semester 4 jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Negeri Gorontalo. Saya dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis framing saya mengenai dua media online sekaligus, yaitu detik.com dan juga tirto.id, di mana kedua media online ini sama-sama memberitakan tentang peristiwa pengepungan asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya pada tahun 2019. Jadi materi dari analisis framing ini sendiri saya ambil dari sebuah jurnal yang berjudul Media Online dan Diskriminasi Rasial Papua, di mana model analisis framingnya itu berdasarkan Jong Dang Pan dan juga Gerald M. Kosiki. Sebelum kita masuk ke analisis framing dari kedua media online tersebut, kita harus membahas terlebih dahulu apa itu analisis framing. Jadi, analisis framing adalah salah satu metode analisis media, seperti halnya analisis isi dan juga analisis semiotik, di mana secara sederhana framing adalah membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Nah, bisa disimpulkan bahwa framing ini sebenarnya digunakan untuk mengkaji pembingkaian realitas, seperti misalnya peristiwa, individu, kelompok, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sudut pandang bagaimana pemberitaan mengenai kasus pengepungan asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya yang dibingkai oleh dua media online, yaitu detik.com pada tanggal 18 Agustus 2019 dengan judul Runutan Peristiwa di Asrama Mahasiswa Papua yang Berujung Gas Air Mata, dan juga tirto.id pada tanggal 22 Agustus 2019 yang berjudul Video Polisi Gagal Mengatasi Rasisme di Asrama Mahasiswa Papua. Nah, kita masuk ke analisis framing pertama, yaitu berdasarkan pemberitaan detik.com. Jadi, pada tanggal 18 Agustus 2019, detik.com menurunkan berita berjudul Keras Kepalanya Mahasiswa Papua yang direspon dengan gas air mata, yang kemudian judulnya itu diubah menjadi Runutan Peristiwa di Asrama Mahasiswa Papua yang Berujung Gas Air Mata. Nah, perubahan dari judul ini sendiri dikarenakan karena pada saat itu terjadi kritik di Twitter, di mana kritik itu dari Aliansi Jurnalis Indonesia di Surabaya pada saat itu, di mana mereka menganggap bahwa judul awal dari artikel tersebut takutnya membuat permasalahan yang lebih besar. Selanjutnya kita ke metode analisis. Jadi di sini saya punya 4 struktur. Yang pertama yaitu struktur sintaksis, skrip, tematik, dan juga retoris. Jadi langsung ke pertama, yaitu struktur sintaksis, yaitu cara wartawan menyusun fakta. Nah, dalam artikel berita ini menggambarkan bagaimana peristiwa persekusi di asrama mahasiswa Papua itu diwajarkan. Pemakaian judul tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kontradiksi dalam penggunaan gas air mata yang disarankan kepada mahasiswa Papua. Dari sini kita bisa melihat bahwa detik.com itu ingin menyampaikan bahwa kebijakan aparat dalam menangani mahasiswa Papua tersebut merupakan tindakan yang cerdas. Bahkan mereka merasa melakukan tindakan heroik karena melakukan penegakan hukum. Padahal banyak narasi yang menggambarkan ketidaksetaraan sudut pandang, sebab informan tunggalnya hanya diambil dari pihak aparat kepolisian. Nah, kebenaran fakta pun masih belum berkualifikasi dan terverifikasi. Hal tersebut dibuktikan dengan keterangan narasumber yang detik.com ambil. Selanjutnya yaitu struktur skrip, yaitu cara wartawan mengisahkan fakta. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa struktur skrip ini ada yang namanya 5W1H. Nah, artikel tersebut menunjukkan alasan kebijakan aparat dalam melakukan penyerangan gas air mata kepada asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan. Nah, alasan aparat tersebut terlihat dalam unsur why atau mengapa, yakni kebijakan yang ditindak oleh kepolisian bersandar pada penegakan keamanan. Tapi dalam artikel berita ini dirasa kurang lengkap karena tidak adanya unsur how atau bagaimana yang seharusnya menjelaskan
bentuk tindakan mahasiswa Papua yang menolak menyerahkan diri kepada aparat. Nah, ketidaklengkapan unsur-unsur berita dari detik.com ini memunculkan banyak kontroversi karena kontroversi tersebut terindikasi dari terpotongnya arus informasi karena publik menerima nilai berita secara tidak lengkap. Selanjutnya itu struktur tematik, di mana cara wartawan menulis fakta. Nah, dalam artikel ini memuat pernyataan aparat kepolisian yang mendukung kebijakan penyerangan gas air mata tersebut. Unsur tematik ini diperkuat dengan pernyataan Wakapolrestabes Surabaya AKBP Leo Simarmata, di mana aparat tersebut memberikan pernyataan bahwa kebijakan tersebut merupakan hal yang wajar, dan ditambah dengan pernyataan tambahannya bahwa aparat telah memperlakukan mahasiswa Papua dengan memenuhi hak-haknya. Padahal apabila ditelisik, pemaksaan dan juga penyemprotan gas air mata ini kepada mahasiswa Papua ini merupakan tindakan yang gegabah dan melanggar hukum karena melanggar Perkap 1 tahun 2019 tentang penggunaan kekuatan dan tindakan kepolisian. Selanjutnya yaitu struktur retoris, yaitu di mana dalam artikel tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa asrama Papua yang menolak menyerahkan diri memang pantas untuk ditahan, tertuduh, dan diserang gas air mata. Nah, ini sendiri dapat dilihat dari paragraf kelima yang menyisipkan kalimat, namun peringatan itu tak digubris, akhirnya polisi melakukan tindakan. Dari sini, kalimat itu mengisyaratkan bahwa mahasiswa Papua ini memang keras kepala. Nah, pemilihan cara pandang ini menempatkan bahwa mahasiswa Papua itu menjadi pihak yang bersalah. Dan menurut artikel dari detik.com ini, tindakan penyerangan dan penangkapan paksa dari aparat tersebut merupakan cara yang cerdas dan heroik. Sebenarnya detik.com ini banyak menggunakan gaya bahasa yang menyudutkan satu kelompok, di mana kelompok tersebut adalah mahasiswa itu sendiri yang dituduh seperti misalnya perusak bendera dan lain sebagainya. Di sini kita bisa lihat bahwa media bukanlah seorang hakim yang bisa melakukan vonis terhadap suatu hal, dan kebijakan redaksional yang menyiarkan berita persekusi satu pihak yang menyudutkan pihak-pihak tertentu oleh detik.com semestinya tidak dilakukan. Ditambah lagi dengan pernyataan yang disertakan oleh narasumber primernya belum terkonfirmasi benar. Selanjutnya kita masuk ke analisis framing pemberitaan Tirto.id. Jadi berita yang diteliti berjudul Video Polisi Gagal Mengatasi Rasisme di Asrama Mahasiswa Papua. Berita ini menceritakan mengenai sudut pandang pemberitaan yang tidak membenarkan tindakan aparat dalam menangani mahasiswa Papua di asrama tersebut, di mana aparat melewati langkah-langkah hukum yang seharusnya ditempuh sebelum memberlakukan gas air mata. Melalui tindakan yang tidak wajar tersebut, Tirto.id mewajarkan mengapa banyak massa reaksioner di luar Papua yang menuntut diskriminasi dan persekusi yang dilakukan ormas dan aparat di Surabaya. Sama seperti detik.com tadi, di sini saya analisis framingnya berdasarkan 4 struktur. Yang pertama yaitu struktur sintaksis, yaitu cara wartawan menyusun fakta. Jadi dalam artikel ini mendiskreditkan kebijakan aparat terhadap mahasiswa Papua. Judul dan lead berita tersebut secara tegas menyebutkan bahwa aparat yang melakukan tindakan persekusi tersebutlah yang menyebabkan kerusuhan di berbagai bagian Indonesia yang melibatkan Papua. Nah, tindakan diskriminasi dan persekusi terhadap mahasiswa Papua berupa ujaran rasis, penangkapan paksa, dan penembakan gas air mata memicu massa reaksioner di berbagai daerah di Provinsi Papua. Hal ini menjadi kontroversi karena dianggap merupakan tindakan diskriminasi rasial dan juga penuduhan. Apalagi hal tersebut dilakukan oleh aparat keamanan yang seharusnya menjaga keamanan dan persatuan Indonesia. Nah, berdasarkan latar informasi, terdapat sekelompok organisasi masyarakat yang meneriakan ujaran rasisme dan dilontarkan berkali-kali pada saat itu, di mana ujarannya berupa monyet, anjing, pemakan babi, Papua bajingan, jancuk, dan lain sebagainya. Nah,
Saat ujaran itu diucapkan, polisi dan TNI ada di sana, tapi mereka tidak berbuat apa-apa. Alih-alih menangkap pelaku rasisme atau kelompok yang memprovokasi dengan lemparan batu, polisi justru mengamankan 43 mahasiswa Papua di dalam asrama. Nah, kata mengamankan ini tidak seperti yang polisi mencoba melindungi para mahasiswa, sebab faktanya polisi justru menembakkan gas air mata. Selanjutnya itu struktur skrip, yaitu cara wartawan mengisahkan fakta. Di dalam berita tersebut menunjukkan pencantuman unsur why atau mengapa dan who siapa. Jadi kedua unsur tersebut penting karena keduanya dapat menjelaskan isi berita secara lebih mendalam. Jadi Tirto.id ini memberikan detail berita yang berisikan ketidakadilan dari persekusi yang terjadi. Bahkan para mahasiswa itu ditahan dan diangkut paksa menggunakan truk setelah diserang menggunakan gas air mata. Nah, framing dari berita yang dilakukan oleh Tirto.id ini mengetuk sisi humanis para pembaca dengan menunjukkan tindakan-tindakan yang tampak ditimbulkan dari persekusi rasial yang dilakukan oleh aparat terhadap mahasiswa Papua tersebut. Tirto.id ingin menyampaikan bahwa aparat sebagai badan keamanan gagal dalam menjalankan tugasnya dan menyebabkan ironi karena tidak dapat bertindak dan membuat keputusan secara bijak. Selanjutnya kita masuk ke struktur tematik Tirto.id. Jadi paragraf pertama berita ini menggambarkan dampak besar yang diberikan oleh ujaran rasis yang gagal ditangani oleh aparat. Paragraf berikutnya merupakan penjabaran dari paragraf pertama. Nah, kutipan-kutipan yang dipilih yang dipakai untuk mendukung tema dalam judul yaitu kesalahan pengambilan keputusan oleh aparat. Jadi bagaimana aparat seharusnya menangani dan mengamankan pembuat kericuan seperti ormas yang meneriaki ujaran-ujaran rasis dan juga tindakan persekusi terhadap mahasiswa Papua. Ini merupakan pembuktian pasal-pasal yang menyatakan bahwa aparat melanggar hukum dengan menindak mahasiswa Papua dengan gas air mata adalah bentuk nyata dari pemberitaan mendiskreditkan aparat. Nah, Tirto.id ingin menggambarkan bahwa isu konflik kerusuhan rasial ini disebabkan oleh diskriminasi yang dilakukan oleh aparat dan isu tersebut merupakan persoalan bersama yang harus mendapatkan perhatian serius. Selanjutnya yaitu struktur retoris dari Tirto.id. Di sini struktur retoris berita tersebut menunjukkan bahwa para mahasiswa Papua mengalami diskriminasi dan rasisme yang dilakukan oleh ormas dan warga karena mereka menganggap bahwa mahasiswa Papua telah melakukan perusakan bendera merah putih di depan asrama sehingga menyebabkan kemarahan dari ormas dan warga. Nah, dalam artikel ini menunjukkan bahwa aksi yang dilakukan oleh ormas dan warga itu sebenarnya berlebihan dengan melontarkan kata-kata monyet, anjing, dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita melihat bahwa struktur yang digunakan dalam artikel berjudul Video Polisi Gagal Mengatasi Rasisme di Asrama Mahasiswa Papua ini menggambarkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparat, ormas, dan juga warga berlebihan dan gegabah karena mereka tanpa mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya seperti apa dan permasalahannya berawal dari mana. Nah, tindakan yang dilakukan oleh aparat alih-alih menangkap pelaku rasisme atau kelompok yang memprovokasi dengan lemparan batu, polisi justru mengamankan 43 mahasiswa Papua. Nah, sekali lagi kata mengamankan ini tidak seperti polisi yang coba melindungi, tetapi faktanya polisi malah melakukan tindakan dengan menembakkan gas air mata. Nah, penembakan gas air mata ini sebenarnya sembrono karena penggunaannya harus melalui prosedur dalam Perkap 1 tahun 2019 tentang penggunaan kekuatan dan juga tindakan kepolisian. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Nah, analisis framing penyajiannya menunjukkan aspek tertentu dan membesarkan cara berita tertentu dari suatu realitas. Media menghubungkan dan menunjukkan peristiwa sehingga makna dari peristiwa tersebut mudah diingat. Framing yang dilakukan oleh Detik.com berpihak kepada aparat. Sedangkan
Tirto.id memihak mahasiswa Papua terhadap tindakan yang dilakukan oleh aparat, ormas, dan juga warga. Tirto.id menyajikan berita dengan menceritakan mengenai sudut pandang pemberitaan yang tidak membenarkan tindakan aparat dalam menangani mahasiswa Papua di asrama Kalasan Surabaya. Aparat melewati langkah-langkah hukum yang seharusnya ditempuh sebelum memberlakukan gas air mata. Melalui tindakan yang tidak wajar tersebut, Tirto.id mewajarkan mengapa banyak massa reaksioner di luar Papua yang menuntut atas diskriminasi dan persekusi yang dilakukan oleh ormas dan aparat di Surabaya. Sedangkan Detik.com menyajikan berita berjudul Keras Kepalanya Mahasiswa Papua yang direspon dengan gas air mata pada tanggal 18 Agustus 2019. Sedangkan setelah mendapatkan kritik dari Aliansi Jurnalis Indonesia di Surabaya melalui kicauan Twitter, Detik.com baru mengubah judul tersebut menjadi runutan peristiwa di asrama mahasiswa Papua yang berujung gas air mata dengan tanpa memberikan penjelasan apapun. Pembuat onar adalah stigma yang muncul dan diperkuat oleh pemberitaan media daring seperti isu ini. Nah, narasi berita ini menunjukkan bagaimana penangkapan 43 mahasiswa Papua di dalam asrama dengan menembakkan gas air mata itu sebagai langkah yang cerdas untuk merespon keras kepalanya mahasiswa Papua karena dianggap tidak menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Berita yang disajikan Detik.com ini bersumber dari omongan Wakil Kepala Polrestabes Surabaya yaitu Leo Simarmata tanpa melakukan verifikasi atau konfirmasi pada pihak yang berseberangan, serta pemakaian frasa keras kepala ini membuat mahasiswa Papua berada di pihak yang salah dan sekali lagi mengabaikan latar belakang peristiwa. Itulah dia analisis framing saya berdasarkan dua media online yaitu Detik.com dan juga Tirto.id, di mana mereka ini sama-sama memberitakan tentang peristiwa pengepungan asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya pada tahun 2019, tetapi dengan metode pemberitaan yang berbeda, di mana bisa dilihat bahwa Detik.com ini memihak aparat kepolisian sedangkan Tirto.id memihak massa mahasiswa Papua. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kedua media online ini mempunyai perspektif yang berbeda dalam hal menyajikan berita. Dan dari sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan, saya mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.